bahkan 80% pangan untuk rakyat di seluruh dunia disuplai, diberikan, digelontorkan dari sawah-sawah sempit yang dimiliki oleh para petani. Bukan oleh para korporasi, bukan oleh mereka yang berada di dalam barisan food estate yang dengan gelontoran dana yang sedemikian besar, tapi sampai detik ini belum terbukti memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, kepada petani, mensuplai pangan nasional kita. Bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pangan kita diamputasi, dipretelin. Kalau di Undang-Undang Pangan sebelumnya disampaikan bahwa impor boleh dilakukan apabila cadangan pangan di dalam negeri, cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi, baru boleh impor. Tapi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, pasal itu dilucuti. Artinya impor oleh pemerintah bisa dilakukan kapan saja, termasuk di saat terjadi panen raya. Jika panen raya lalu dilakukan impor, ada gelontoran sumber pangan dari luar negeri, dari Vietnam, dari Thailand, dan dari negara-negara tetangga masuk ke Indonesia, maka pangan di Indonesia, beras, gabah di Indonesia, beras di Indonesia harganya akan rusak. Itu artinya pemerintah kita tidak menjamin kesejahteraan petani, tidak melindungi harga di tingkat petani, dan itu juga akan merusak pasar dan industri di dalam negeri. Kawan-kawan sekalian, di hari tani ini kita juga merefleksikan bahwa hari tani lahir dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Undang-undang ini memberikan mandat yang jelas, yang clear bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi seluruh rakyat, bahwa reforma agraria harus dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Ketimpangan struktur agraria harus diselesaikan. Tanah-tanah harus diberikan kepada petani. Kalau petaninya mau sejahtera, kalau rakyatnya mau sejahtera, tanah-tanah berikan kepada petani, biar yang ngolah petani. Jangan kemudian kita teriak-teriak, buka lahan di Papua, buka lahan di Kalimantan, buka lahan di Sumatera, di Aceh, dan lain-lain. Tapi petani kecil yang membutuhkan tanah, yang paling punya kesetiaan terhadap tanahnya, terhadap sumber-sumber agrarianya, tidak pernah mendapatkan akses. Maka tidak adil. Rakyat kita diperlakukan dengan demikian. Pemerintah sedang melakukan penzoliman struktural, pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena hak rakyat, hak petani adalah hak konstitusional. Hak konstitusional artinya hak-hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria, hak untuk sejahtera menjadi petani, hak untuk sejahtera menjadi orang-orang yang tinggal dan menggantungkan penghidupannya di desa dan pedesaan harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang dan aturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu kawan-kawan, sekali lagi di hari ini kita tegaskan, reforma agraria adalah harga mati. Seperti halnya kita teriak kalau NKRI harga mati, maka reforma agraria adalah harga mati. Kesejahteraan petani adalah harga mati. Mau sejahtera, sejahterakan petani. Mau sejahtera kota-kota di Indonesia, sejahterakan orang desa. Kalau orang desa, para petani tidak disejahterakan, maka mereka akan lari dan terlempar di perkotaan, kemudian menjadi masalah baru di dalam konteks urbanisasi dan perburuan. Itulah kenapa kerja bersama, konteks berjuang bersama antara petani dan buruh dan rakyat
mahasiswa, kaum terpelajar tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kerusuhan, korupsi dan yang terjadi, semua itu hanyalah ujung dari gunung es situasi yang sedang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan kita tetap sama, laksanakan reforma agraria yang sejati. Hidup rakyat, hidup petani.